Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قولي لا إله إلا الله. Sadaqallahul azim wa sallallahu rasulil karim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dumateng para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken, dumateng para bapak, para ibu jamaah salat maghrib ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga sesarengan wonten ing kesempatan menika kita sareng-sareng ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsa dalem Allah taala. Dene Allah taala niki tansih maringi kita mapinten-pinten kanikmatan, kerahmatan, taufik saha hidayah sehingga ing sonten dalu niki kula panjenengan sami dipun gampilaken dening Allah taala nindakaken salat maghrib kelawan berjamaah. Mugi-mugi salat maghrib jamaah kita niki estu ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang dados suri taladan gesang kita ten alam donya niki lan engkang kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sami estu binjang ten yaumil kiamah dipun ageni dening Kanjeng Nabi dados umatipun kalian Allah kalian Rasulullah sallam lan ugi asal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib ingkang dipun mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya manungsa teng alam donya niki kepingin gesange niku bahagia. Kepingin gesange niku sukses. Sehingga wonten saperangan manungsa teng alam donya niki kagem gayuh supados kiambake angsal kesuksesan, angsal kebahagiaan, angsal kemuliaan. Niki mahami bilih aku isok sukses nek bondo donyaku akeh. Akhire tiyang kala wau fikiripun, tenaganipun, wekdalipun dipun damel usaha dos pundi kekayaan niki saya dinten saya kathah. Dimikir piye iki? Sawahku ben saya amba, omahku ben saya tambah gedhi, usahaku ben saya tambah berkembang. Rinten kelawan dalu sing dipikir ngoten niku terus. Wektale damel mikir niku terus, wektale damel usaha ngoten niku terus, tenagane damel usaha ngoten niku terus. Sebab tiyang kala wau nggada keyakinan, kepahaman menawi kiyambake saged sukses menawi bondo donyane niki kathah. Kira-kira ingkang dipun mulakan Allah SWT
menawi kita galih kanthi saestu-estu niki nggih mboten enten jaminanipun. Nek tiang wong usaha niku mesti sukses niku dereng enten jaminanipun. Misal setunggalipun petani niki nanem pantun dengan harapan niki mengke lek ditanam pantune sae dirawat mawar sae niki mengke saged menghasilkan panen sing sae. Ananging dheretanten ingkang dipun Allah Taala kenyataanipun ternyata petani niku nggih enten sing hasil, nggih enten sing gagal. Iki mboten enten jaminane. Usaha-usaha keduniaan sing tirose tiyang kala wau nganggep nek aku iki kok iso duweni bondo donya akeh, uripku bakal mulya, uripku bakal bahagia. Niki dereng enten jaminane saking Allah Subhanahu wa taala. Iso yo panen, iso uga yo ora panen. Kanten niki sing kang menentukan nggih menika panen boten niku Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang damel sabin, zat ingkang nyiptakaken pantun, zat ingkang nyiptakaken petani nipun. Dados petani, usaha petani iki mboten gadahi kuasa napa-napa. Sing gadahi kuasa niku namung Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Deretan ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala sak perangan manungsa malih niki nggadahi kepahaman menawi kiyambake saged mulya, saged sukses, menawi kiyambake niki nggadahi jabatan ingkang tinggi, jabatan ingkang inggil, nggadahi pangkat sing dhuwur. Akhire dipun curuhaken sedaya fikiripun, tenaganipun, harta bendanipun, wekdalipun, uripipun damel usaha dos pundi kiyambake niki saya meningkat pangkate, saya meningkat jabatane. Terus diusani. Wis pokoke masyaallah. Bila perlu damel sogok, damel sogokan. Piye amrih kula niki aku iki iso duweni pangkat lan kedudukan. Deretan ingkang dipun melaka Allah Subhanahu wa taala ananging menawi kita galih saestu niki nggih dereng angsal jaminan saking Allah Subhanahu wa taala. Melok pilihan presiden. Melok pilihan presiden dengan keyakinan aku engko mesti dadi. Nah, akhirnya niki kampanye ten mriko janji niki. Ternyata napa? Kenyataanipun mergo presiden niku sing dipilih namung setunggal, nggih enten sing dadi, nggih mboten enten sing mboten dadi. Niki lah hadirin kula Allah taala. Dalam usaha-usaha keduniaan niki mboten enten jaminanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Nek dikersakne Allah taala niki saged berhasil, menawi dipun kersaan Gusti Allah ugi saged gagal mboten napa niku mboten berhasil. Deretan ingkang dipun Allah milaken Allah Subhanahu wa taala. Pramila enten setunggalipun usaha sing mesti lan mesti niki angsal janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Sinten kemawon tiyange menawi gadahi iman ingkang lurus dumateng Allah Subhanahu wa taala, amal ingkang lurus dumateng Allah Subhanahu wa taala, kamangka tiyang niki badhe angsal janjinipun Gusti Allah. Kiyambake badhe angsal derajat kanugrahan sang kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala ten ngalam donya sing sementara niki binjang ten akhirat ingkang sak lami-lami. Dan ingkang dipun melarang Allah SWT, lha sinten tiang-tiang ingkang sampun sukses kehidupanipun niku? Tiang-tiang piantun-piantun sing sampun angsal keridoan saking Allah. Nggih menika piantun-piantun di mana laki-lakinya adalah laki-laki terbaik, perempuannya perempuan terbaik, anak-anaknya anak-anak terbaik,
kehidupannya kehidupan terbaik, zamannya zaman terbaik, penduduknya penduduk terbaik. Siapa itu? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redanten ingkang dipun Allah taala, masyaallah. Sahabat niki tasik teng alam donya piyantune ning kabare niki pun angsal jaminan saking Gusti Allah ten surgane Allah Subhanahu wa taala. Kados dene Bilal dipun dangu dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, apa yang engkau kerjakan sehingga aku mendengar terompah sandalmu itu di surga sana?" Masya Allah, niki piantune tasik teng alam donya ning terompah sandale langkah niku sampun ten surga. Kamangka Bilal niki, "Ya Rasulullah, kula niki nggadahi amalan, pokok lek kula niku hadas batal, kula niku wudu, tumuli kula niku salat kalih rakaat utawi sak mampu kula." Niku ya Rasul. Derajatan ingkang dipun Allah taala niki dados perenungan diri kita. Terus pundi para sahabat niki masyaallah angsal kamulyan saking Allah Subhanahu wa taala, kehidupanipun dipun ridhoi dening Allah taala lan para sahabat ugi ridho dumateng Allah taala. Niki para sahabat niki hadirin ingkang dipun Allah taala, keranten para sahabat niki gadhahi keyakinan ingkang lurus dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW, "Jaddidu imanakum." "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, Rasulullah katakan kepada para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbarui iman ini?" Maka Rasulullah katakan, "Perbanyaklah aksiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyaklah oleh kalian la ilaha illallah. Ulama katakan la ilaha illallah ini tidak sekedar diucapkan tetapi juga didakwahkan. Sebagaimana dulu para sahabat ini, setelah para sahabat ini dalam kehidupannya menyatakan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka para sahabat ini mendakwahkan kalimat iman ini. Sehingga tidak muliakan Allah SWT, manakala kalimat iman ini didakwahkan, maka Allah akan tanamkan pada diri orang tadi, yaitu makin kuatnya keyakinan sebagaimana dulu para sahabat. Yang paling paham, diberi kepahaman oleh Allah SWT iman, yaitulah para sahabat. Hadirin yang muliakan Allah SWT, sehingga para sahabat ini bukan hanya sekedar berucap ucapan keimanan saja, tetapi para sahabat ini tingkatannya sudah hakikatnya iman. Ya, jadi bukan sekedar ucapan iman, bukan sekedar tulisan iman, tetapi sudah hakikatnya iman. Ya, hakikat wujud iman ini sudah wujud dalam kehidupannya para sahabat. Sehingga tidak muliakan Allah SWT, ketika para sahabat ini imannya ditempa oleh Rasulullah SAW kurang lebih di Mekah Al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun, Masya Allah begitu kuat ini imannya para sahabat ini. Maka bagaimana para sahabat, bagaimana Bilal ini ditindih, disiksa sama orang-orang kafir supaya dia keluar daripada Islam, ya, keluar daripada keimanannya. Tapi apa? Bilal tidak mau, padahal disiksa, ditentangkan di padang pasir, ditindih dengan batu yang besar supaya ini dia lepas imannya ini. Maka Bilal tidak mau. Karena apa? Karena sakit. Ini diberi Allah kekuatan iman yang sangat luar biasa ini. Jadi kesakitan seperti itu karena kekuatan iman ini, hakikat iman ini, maka yang sakit itu sudah tidak dirasa lagi. Maka dikatakan, "Wahai Bilal, pada saat seperti apa kehidupanmu itu yang merasa kamu itu bahagia?" Ya, merasa kamu itu bahagia. Maka dikatakan, ketika orang-orang kafir menelantangkan badan saya, menindih dengan batu yang besar. Itulah kehidupan saya yang paling bahagia. Begitu dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga tidak terasa pada lisannya seorang Bilal yang diucapkan pada saat disiksa oleh kafir Quraisy adalah ahad, ahad, ahad. Jika tidak mulia Allah Ta'ala, maka bagaimana kita ini
usaha atas iman ini, bagaimana kita iman ini hari makin hari semakin kuat, ya dengan mendahkan iman ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pernah sembah kecuali Allah. Maksudnya ulama katakan, kita keluarkan keyakinan kita, keyakinan kepada makhluk yang sudah ada dalam hati kita ini, kita keluarkan, kita ganti keyakinan hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ada keimanan ini, maka Allah akan berikan keuntungan-keuntungan. Di antaranya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga ini la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang afdal yaitu la ilaha illallah. Ini aja yang muliakan Allah SWT. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia muliakan Allah SWT, inilah yang kita usahakan. Bagaimana iman yang sudah ada, anugerah Allah, iman berupa iman yang pada diri kita ini, kita jaga, kita pelihara, ya, agar iman ini tetap ada pada diri kita. Ini yang muliakan Allah SWT. Maka sebagaimana dulu para sahabat yang mulia, cara mendapatkannya supaya iman ini ada nih, kita dakwahkan tentang penting perkara iman ini. Kita hadir dalam majelis-majelis yang di situ dibicarakan tentang pentingnya perkara-perkara iman, ya, perkara-perkara menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala, perkara membicarakan kampung akhirat. Sehingga hari-hari apabila yang kita dengarkan ini perkara iman, yang kita lihat perkara iman, kita pikir perkara iman, maka dalam hati kita ini akan terjaga daripada keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah iman ini yang kita usahakan ini, yaitu yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Jadi para sahabat dulu, Masya Allah, ini muliakan, kehidupannya ini 100% mencontoh kehidupannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila ya Rasulullah, qal wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku besok akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dialah yang masuk surga. Barang siapa yang enggan, tidak taat kepada Rasulullah SAW, dialah yang enggan. Inilah yang mulia Allah, yang hadir yang muliakan oleh Allah SWT. Kita renungkan dalam diri kita, dalam hati kita, diri kita masing-masing. Sejauh manakah diri kita ini, kehidupan kita ini sudah mencontoh kehidupannya baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Sejauh mana kehidupan kita ini sudah mencontoh, mengikuti, ya, mengikuti daripada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Hal yang muliakan Allah SWT, maka tatkala manakala seluruh aspek kehidupan kita ini mengikuti kehidupannya baginda Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atau pahala setiap daripada amalan-amalan kita ini. Ya. Maka dia mulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yang lebih artinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, Allah berfirman, dan tidak telah ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya kita ini apapun wujudnya, bentuknya, itu harus mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Walaupun itu wujudnya makan, walaupun itu wujudnya minum, walaupun wujudnya itu tidur, walaupun wujudnya itu pergi ke tandas, ke toilet, tapi kalau kita mengikuti, mencontoh, menggunakan adab-adab yang telah diajarkan baginda Rasulullah SAW, makan kita, minum kita, tidur kita, kerja kita, ke tandas kita, ini akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang muliakan Allah SWT, inilah yang tidak kita usahakan sama-sama. Hadirin yang mulia, bagaimana kita sedikit demi sedikit kehidupan kita ini mencontoh kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang muliakan Allah SWT, masya Allah. Ya, para sahabat ini punya sifat-sifat yang mulia. Para sahabat ini ada hakikat sholat khusyuk wal khudu, ada ilmu ma'azikir, ada ikramul muslimin, ada tasfisun niyah, ada dakwah wa tabligh. Hakikat-hakikatnya para sahabat, sifat-sifat para sahabatnya yang mulia. Bagaimana kita ini hari-hari usaha bagaimana kita ini mencontoh kehidupannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, sehingga masya Allah dengan harapan sedikit demi sedikit kita perbaiki daripada iman kita, daripada amalan kita, ilmu kita, daripada ya niat-niat kita ini ya, akhlak kita ini kita perbaiki, semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hadirin mulia, ini kita membutuhkan latihan yang mulia. Ya, kita membutuhkan latihan. Ya, sebagaimana ini seseorang mau bisa naik motor, mau bisa naik sepeda, ini harus latihan. Ya, latihan. Yang namanya latihan pasti membutuhkan apa? Diri dan waktu dan harta. Nah, ini ya, atau untuk beli sepeda waktunya siang apa pagi, ya dirinya ya untuk ini namanya latihan ya, kadang jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, usaha sampai dia ini bisa naik sepeda. Ada yang melakukan Allah Ta'ala, begitu pula kita dalam amal-amal agama ini yang mulia, kita ini juga memerlukan latihan. Yang memerlukan latihan. Latihannya 1 hari, 3 hari, 40 hari, 4 bulan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat islah diri ya, menggunakan diri, harta diri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu dulu sebagaimana para sahabat yang mulia ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masyaallah. Hadirin yang muliakan Allah SWT, inilah dengan diri harta kita ini maka nanti Allah akan berikan kepahaman tentang perkara agama dalam diri kita ini. Maka insya Allah kita siapkan, kita azam, kita niatkan dalam diri kita ini, yaitu kita ini melanjutkan daripada usahanya baginda Rasulullah SAW, perbaikan diri kita, perbaikan iman dan amal kita. Insya Allah yang mulia. Masya Allah yang muliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman, kemudahan kepada diri kita ini diistiqomahkan dalam usahanya baginda Rasulullah SAW, bisa perbaikan diri ini. Jadi yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah kami sudah 3 hari di musola ini. Masya Allah, mudah-mudahan semua fasilitas yang kami gunakan ini dibalas oleh Allah SWT menjadi amal jariah jamaah musola al hidayah ini, dan mudah-mudahan semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sama-sama, usaha sama-sama bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah kita dapatkan selama 3 hari ini kita amalkan di rumah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya boleh. Demikian yang dimulakan Allah Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafannya murni dari kekurangan kebodohan saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Untuk semuanya majelis, marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.